Ini adalah pertandingan kejuaraan AFF yang berlangsung sangat hebat dan luar biasa yang sangat pantas kita saksikan saudara, antara Indonesia versus Filipina yang berlangsung di Stadion Kebanggaan kita semua Stadion GBK atau Stadion Gelora Bung Karno, di mana Indonesia memakai kostum berwarna putih sedangkan Filipina memakai jersey berwarna biru. Pada akhirnya Indonesia akhirnya memenangkan pertandingan ini dengan skor tipis 1-0 buat Garuda Muda Indonesia. Kita semua sebagai warga negara Indonesia patut berbangga dan mengapresiasi atas perjuangan Garuda Muda kita. Untuk itu saudara-saudara agar tidak berlama-lama segera saja kita saksikan bersama pertandingan sepak bola antara Indonesia versus Filipina. Selamat menyaksikan. Dari mana sih, dari sini ya? Diunggulkan dengan pengalaman dan kedalaman skuad. Timnas Indonesia U23 yang saat ini dilatih oleh Gerald Vandenberg menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan di Piala AFF U23 2025. Kekuatan utama Garuda Muda terletak pada pengalaman pemain. Sebagian besar pemain di skuad U23 ini sudah memiliki pengalaman berlaga di level internasional, bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi bagian dari timnas senior di Piala AFF 2024. Ada 12 pemain yang pernah masuk skuad Piala AFF tahun lalu menunjukkan kematangan dan jam terbang yang lebih tinggi. Kedalaman skuad, Gerald Vandenberg berani melakukan rotasi pemain seperti yang terlihat saat menghadapi Filipina. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan pelatih untuk menyesuaikan strategi tanpa mengurangi kualitas tim. Pemain seperti Muhammad Ardiansyah, Doni Tripamungkas, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Arhan Fikri, Raihan Hanan, dan Rahmat Arjuna menjadi tulang punggung tim. Produktivitas gol, Indonesia menunjukkan kapasitas menyerang yang luar biasa dengan membantai Brunei 8-0 di laga perdana. Meskipun kemenangan atas Filipina hanya 1-0, dominasi permainan tetap terlihat. Jens Reven menjadi salah satu penyerang yang sangat produktif, bahkan disebut sebagai kandidat top scorer. Disiplin taktik. Meski di bawah pelatih baru, Gerald Vandenberg, tim menunjukkan disiplin taktik dan kemampuan untuk mendominasi permainan, kemampuan untuk membongkar pertahanan lawan yang rapat, seperti yang mungkin akan dihadapi menjadi kunci. Sementara itu, kekuatan Malaysia U23 meliputi semangat juang,
Tim ini dikenal memiliki semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. Mereka mampu bangkit setelah kekalahan dan menunjukkan determinasi untuk meraih kemenangan besar. Serangan cepat. Malaysia kerap memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan transisi cepat untuk menciptakan peluang. Pemain seperti Hakimi Azim dan Haikal Danis terbukti mampu mencetak gol dan menjadi ancaman di lini depan. Kekompakan tim. Pembinaan usia muda yang terstruktur di Malaysia membantu menciptakan kekompakan di dalam tim. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Begini, kalau mau berharap pada pemain lokal, lihat saja cara mainnya. Aduh, nanti kalau ketemu Indonesia habis kita. Kalau sampai kalah, pasti jadi bahan ejekan. Penyelesaian akhir tumpul, bagaimana pelatih memilih pemain, ini skuad buang-buang waktu, buang-buang uang negara. Fergus, peluang di depan gawang banyak sekali, tapi mainnya tidak jelas sama sekali. Tim U23 ini memang tim sampah. Mainnya berantakan, selalu saja mau mengoper ke belakang dan menggiring bola sampai kamu masuk gawang sendiri. Pasti kalau lawan Indonesia, kamu akan dibantai habis-habisan. Bukannya mau merendahkan pemain, tapi saya lihat semalam tidak ada pemain yang berbahaya. Umpan bolanya terlalu lambat dan banyak sekali kesalahan. Meskipun semalam kita menang, pelatih harus memandang serius kelemahan-kelemahan ini. Tinggal tunggu waktu saja akan dibantai nanti. Menang pun dengan permainan seperti ini memang jauh dari harapan. Permainan skuad kali ini sangat buruk. Pertandingan terakhir Malaysia versus Indonesia, Filipina versus Brunei. Ada firasat tim mana yang akan lolos ke babak berikutnya? Ada harapan enggak ya Malaysia bisa lolos? Itu saja satu-satunya kemenangan. Setelah ini tidak akan ada kemenangan lagi. Hari Senin kita ketemu timnas Indonesia. Teman-teman, mau lihat saya nanti tanggal 21 ini? Tim ini diragukan bisa lolos atau tidak saat lawan Indonesia, Thailand dan Vietnam. Dengan Filipina saja tercecer, terseok-seok. Kamboja pun belum tentu bisa menang. Pasti penggemar Indonesia sudah siap dengan judul-judul berita dan artikel menarik kalau ketemu tim ini. Pemain muda Indonesia sekarang solid saya lihat. Orang bodoh mana yang menunjuk Nafuzi jadi pelatih skuad tim nasional? Dia itu level pelatih daerah saja. Skuad yang ini masih pakai pemain lokal lagi. Bukannya ada yang bilang sekarang sudah tahun 2025 sepak bola itu sudah modern. Tidak pakai pemain lokal lagi. Tapi kenapa masih pakai pemain lokal? Sudah tidak ada orang asing yang mau mengaku kakek buyutnya keturunan Malaysia lagi ya? Suruh anak raja itu cari lagi sisa-sisa yang berketurunan Malaysia untuk skuad U23 ini, sekalian U20 dan U17. Ayolah, sudah tahun 2025 kan? Pertahanan tidak berfungsi, untungnya lawan Brunei, nanti lawan Indonesia, Malaysia akan jadi bulan-bulanan. Tim ayam sayur, bolehlah lawan Indonesia, lihat saja nanti, bisa dapat skor yang sama atau tidak. Sepertinya, nanti kalau ketemu Indonesia bakal parkir bus dan mengandalkan serangan balik, buat apa juga menang kalau mau lolos. Mau tanya, kemana perginya anak-anak U17 tahun 2022 yang dulu membantai Indonesia 5-1? Sekarang sudah tahun 2025, tidak ada satupun nama yang dipanggil atau performanya sudah menurun. Perlu banyak perbaikan, lawan yang mudah bukanlah tolak ukur untuk keberhasilan. Tidak bagus juga kalau ketemu Indonesia, pemain Malaysia pasti akan dihajar habis-habisan. Banyak kelemahan yang perlu diperbaiki seperti stamina, taktik, disiplin pertahanan, dan umpan. Anak-anak muda ini masih jauh. Kalau mengikuti tren permainan seperti ini, melawan Indonesia pasti akan kalah. Tips mudah kalau mau menang, dorong batas kemampuan dan semangat juang harus tinggi, jiwa petarung itu harus ada. Kalau melihat gameplay seperti ini, rasanya belum mencapai standar Arif Aiman. Apapun itu, saya doakan yang terbaik untuk skuad muda ini. Kalau begini, mau berharap pada pemain lokal. Lihat saja cara mainnya. Aduh, nanti kalau ketemu Indonesia habis kita. Kalau sampai kalah, pasti jadi bahan ejekan.